Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Softin Hartjevina Haridifat-Turnip dengan NIM F1D1233030. Saya akan menjelaskan tentang mineral pembawa logam beserta mineral biji dan sifat fisik, juga belahan dari masing-masing mineral biji. Yang pertama, merkuri. Unsur kimia dengan simbol Hg dan nomor atom 80 dalam tabel periodik. Merkuri dikenal sebagai logam berat yang berwujud cair pada suhu kamar 25 derajat Celcius dan merupakan satu-satunya logam yang berada dalam keadaan cair pada suhu tersebut. Biji logam merkuri adalah sinabar atau sinabarit, dan biji ini tidak memiliki belahan. Selanjutnya, ciri-ciri fisiknya. Yang pertama, warna. Sinabar memiliki warna merah kecoklatan hingga merah menyala, tergantung pada tingkat kemurnian dan kristalinitasnya. Yang kedua, keadaan fisik. Sinabar biasa ditemukan dalam bentuk kristal padat, tetapi juga dapat ditemukan dalam bentuk butiran dan nodul. Yang ketiga, kekerasan. Memiliki kekerasan sekitar 2-2,5 skala Mohs, yang membuatnya relatif lembut dan mudah digores. Yang keempat, berat jenis. Sinabar memiliki berat jenis sekitar 8,1-8,2 gram per cm kubik. Timah terdiri dari mineral biji, kasiterit, dan stanit. Kasiterit memiliki persentase logam sekitar 78%, dengan sifat fisik warna, memiliki warna coklat, hitam, merah muda, dan putih. Warna ini dapat bervariasi tergantung pada impuritasnya dan kandungan pembentuknya. Yang kedua, kekerasan. Tingkat kekerasan yang moderat dalam ukuran sekitar 6-7 skala Mohs. Ini membuatnya tahan terhadap goresan dan kerusakan. Yang ketiga, kilap. Kasiterit memiliki kilap logam hingga submetali. Yang keempat, penggunaan. Kasiterit adalah sumber utama timah yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti produksi timah, solder, kemasan makanan, peralatan listrik, dan banyak lagi. Yang kelima, kerapatan. Kerapatan kasiterit berkisar antara 6,8 sampai 7,1 gram per cm kubik. Ini adalah kerapatan yang relatif tinggi, yang berarti mineral ini relatif padat. Yang keenam, struktur kristal. Kasiterit memiliki struktur kristal tetragonal, artinya memiliki sumbu kristal yang sejajar dan berpotongan tegak lurus satu sama lain. Selanjutnya yaitu belahan kasiterit. Kasiterit memiliki belahan konkoidal yang berarti bahwa ketika mineral ini patah, permukaan belahannya akan memiliki bentuk yang mengingatkan pada pecahan kaca yang tajam dan melengkung. Selanjutnya stanit. Stanit memiliki persentase logam 27% dengan sifat fisik. Yang pertama, warna. Biasanya warna hitam hingga coklat tua. Warna ini bisa sangat gelap dan hampir hitam pekat. Yang kedua, kekerasan. Tingkat kekerasan yang moderat, biasanya sekitar 4-4,5 skala Mohs. Yang ketiga, kilap. Stanit biasanya memiliki kilap logam, yang berarti permukaannya bisa mengkilap seperti logam ketika dihaluskan atau dipolis. Yang keempat, kerapatan. Kerapatan stanit berkisar antara 4,3 sampai 4,5 gram per cm kubik. Ini adalah kerapatan yang moderat. Yang kelima, struktur kristal. Stanit memiliki struktur kristal tetragonal atau kubik. Yang keenam, kegunaan. Sumber biji logam, bahan pembuatan keramik, digunakan dalam industri termasuk elektronik, konstruksi, dan transportasi. Selanjutnya adalah belahan stanit. Yang pertama, belahan keras dan rapuh. Stanit adalah mineral yang cukup keras, tetapi juga rapuh. Ini berarti bahwa meskipun memiliki kekerasan yang relatif tinggi, mineral ini bisa patah dengan mudah ketika dikenai tekanan yang cukup besar. Yang kedua, belahan konkoidal. Seperti kasiterit, stanit memiliki belahan konkoidal, yang artinya ketika mineral ini patah, permukaan belahan akan memiliki bentuk yang mengingatkan pada pecahan kaca yang tajam dan melengkung. Selanjutnya, aluminium. Mineral biji pada aluminium adalah bauksit dengan persentase logam 39%. Sifat fisik bauksit. Komposisi kimia penyusun bauksit terdiri dari aluminium hidroksida, silikon, besi, dan titan.
Warnanya, bauksit memiliki berbagai warna termasuk coklat, merah muda, merah, kekuningan, hijau, dan abu-abu. Warna ini tergantung pada komposisi mineral dan impuritasnya. Ketiga kekerasan, sekitar 1-3 skala Mohs. Ini membuatnya mudah diolah dan digiling menjadi partikel-partikel yang lebih halus. Kerapatan, berkisar antara 2-3 gram per cm3. Selanjutnya kegunaan bauksit, membuat aluminium dalam pembuatan badan pesawat, dan perabotan rumah tangga, kemasan makanan dalam tin, dan struktur atap pabrik, rumah, dan gedung. Selanjutnya adalah belahan pada bauksit, yaitu belahan tak teratur. Bauksit sering memiliki belahan yang tak teratur atau tidak rata, yang artinya ketika bauksit patah, permukaan belahannya mungkin tidak memiliki bentuk tertentu atau pola yang teratur seperti pada mineral dengan belahan konkoidal atau berlapiskan. Selanjutnya timbal. Timbal memiliki mineral biji yang terdiri dari galena, charosit, dan anglesit. Selanjutnya galena. Galena memiliki persentase logam sebesar 66% dengan sifat fisik yang pertama warna abu-abu hingga hitam mengkilap. Warna hitam mengkilapnya adalah salah satu karakteristik paling mencolok dari mineral ini. Yang kedua, kekerasan. Galena memiliki tingkat kekerasan yang relatif rendah, sekitar 2,5 Mohs. Galena cukup lembut dan bisa diolah atau dicetak dengan relatif mudah. Yang ketiga, berat jenis. Berat jenis galena sekitar 7,2-7,6 gram per cm3 yang membuatnya cukup berat. Selanjutnya, transparansi. Galena adalah mineral yang tidak transparan. Itu adalah mineral opak yang berarti tidak membiarkan cahaya melewatinya. Yang kelima adalah kegunaan. Galena digunakan untuk pembuatan baterai, asam timbal, produksi piping dan kabel, pelindung radiasi dalam instalasi medis dan industri lain, dan pigmen cat. Selanjutnya yaitu belahan pada galena. Yang pertama, belahan berkubus. Ketika galena patah atau dipukul, permukaan belahannya membentuk wajah-wajah kubus yang datar dan tajam. Yang kedua, oktaedral. Galena juga dapat memunculkan belahan oktaedral, yang artinya selain permukaan kubus, ada juga permukaan berbentuk oktahedron yang dapat terbentuk saat mineral ini patah atau pecah. Permukaan belahan oktaedral memiliki 8 sisi yang teratur. Charosit memiliki persentase logam sebesar 77% dengan sifat fisik yang pertama warna. Charosit biasanya berwarna putih hingga abu-abu atau bahkan berwarna kehijauan akibat pencemaran oleh tembaga atau mineral lain. Yang kedua, kekerasan. Charosit memiliki tingkat kekerasan yang rendah, sekitar 3-3,5 skala Mohs. Yang ketiga, kegunaan. Charosit digunakan dalam pembuatan lensa optik, perhiasan, penelitian mineralogi, dan diekstraksi untuk produksi logam timbal. Yang keempat, berat jenis. Berat jenis charosit sekitar 6,5-7,5 gram per cm3. Yang terakhir ada transparansi. Charosit dapat menjadi transparan hingga transluen tergantung pada kemurniannya. Selanjutnya adalah belahan charosit. Belahan charosit merujuk pada bagaimana mineral ini dapat pecah atau terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Secara khusus, charosit memiliki belahan yang sangat baik dengan jenis belahan yang umumnya disebut sebagai belahan kanan. Belahan kanan berarti bahwa mineral ini dapat terpecah dengan sangat mudah dan membentuk permukaan yang halus dan rata. Dalam kasus charosit, belahan kanan terjadi di sepanjang permukaan kristal yang paralel dengan bidang kristal. Selanjutnya adalah anglesit dengan persentase logam 68% dan ciri-ciri fisiknya yang pertama warna, berwarna putih hingga abu-abu atau kadang-kadang berwarna kuning pucat. Yang kedua, kekerasan. Anglesit memiliki tingkat kekerasan yang relatif rendah sekitar 2,5-3 skala Mohs. Yang ketiga, kegunaan. Biasa digunakan untuk penelitian mineralogi, studi geologi, produksi timbal, kristal detektor, radiasi, dan penggunaan optik. Yang keempat, berat jenis. Berat jenis anglesit adalah sekitar 6,3-6,4 gram per cm3. Yang kelima, transparansi.
Anglesit dapat menjadi transparan hingga transluen tergantung pada kemurniannya. Selanjutnya, belahan anglesit. Secara umum, anglesit memiliki belahan yang baik hingga sangat baik dengan jenis belahan yang umumnya disebut sebagai belahan kanan. Belahan kanan berarti bahwa mineral ini dapat terpecah dengan mudah dan membentuk permukaan yang halus dan rata pada arah tertentu. Selanjutnya, bismut. Bismut memiliki mineral biji bernama bismutinit dengan persentase logam 51% dan sifat fisik yang pertama, warna. Warna putih perak yang mengkilap namun pada suhu kamar biasanya berubah karena membentuk lapisan oksidan berwarna merah atau kuning pada permukaannya karena adanya reaksi dengan oksigen. Yang kedua, kekerasan. Memiliki kekerasan yang rendah yaitu sekitar 2,5 mos. Yang ketiga, kerapatan. Kerapatan bismut adalah sekitar 9,78 gram per cm kubik. Yang keempat, konduktivitas termal. Bismutit adalah konduktor termal yang relatif buruk. Yang kelima, struktur kristal. Memiliki struktur kristal yang bersifat ortorombik pada suhu kamar. Tetapi bismut dapat mengalami perubahan struktur kristal saat dipanaskan dan membentuk kubik yang lebih stabil. Yang keenam, kegunaan. Biasa digunakan untuk obat-obatan seperti gejala diare dan melindungi lambung dari iritasi, pembuatan keramik, pembangkit listrik, termoelektrik, bahan nuklir, alat pemadam api, dan kosmetik. Selanjutnya itu belahan pada bismutnit. Memiliki belahan yang kurang baik atau tidak memiliki belahan yang jelas seperti beberapa mineral. Dalam banyak kasus, bismutnit dapat pecah atau terpecah secara tidak teratur atau tidak teratur dengan permukaan yang tidak selalu rata dan mulus. Selanjutnya, seng atau zinc memiliki mineral biji. Yang pertama sphalerite, yang kedua smithsonite, yang ketiga hemimorphite, dan yang terakhir zincite. Sphalerite memiliki persentase logam 57% dengan sifat fisik yang pertama warna. Sphalerite memiliki warna coklat, hitam, hijau tua, merah kecoklatan, dan kuning. Kedua, kekerasan. Sphalerite memiliki tingkat kekerasan yang moderat sekitar 3,5 sampai 4 mos. Yang ketiga, berat jenis. Sphalerite memiliki berat jenis 3,9 sampai 4,1 gram per cm kubik. Yang keempat, kristal. Sphalerite memiliki struktur kristal biasanya berbentuk isometrik dan berbentuk kubus atau dodekaedron. Yang kelima, transparansi. Sphalerite biasanya bersifat tidak transparan hingga subtransparan. Yang terakhir, kegunaan. Biasanya untuk sumber biji seng, bahan semikonduktor, pembuatan perhiasan, dan produksi sulfur. Selanjutnya adalah belahan pada sphalerite. Sphalerite adalah mineral yang memiliki belahan kanan yang sangat baik. Belahan kanan ini datang dengan sifat mineral di mana mineral dapat terpecah dengan sangat mudah dan membentuk permukaan yang halus dan rata pada arah tertentu. Selanjutnya, smithsonite memiliki persentase logam sebesar 52% dengan sifat fisik yang pertama warna. Memiliki berbagai warna termasuk putih, biru, hijau, merah muda, kuning, coklat, dan abu-abu. Selanjutnya, kekerasan. Smithsonite memiliki tingkat kekerasan sekitar 4-5 mos. Yang ketiga, berat jenis. Smithsonite berkisar antara 4-4,5 gram per cm kubik. Yang keempat ada kilau. Smithsonite memiliki kilau vitreous, artinya permukaan mengkilap seperti kaca ketika dihaluskan. Yang kelima, transparansi. Smithsonite bersifat transparan hingga transluen, tergantung pada kemurnian mineralnya. Yang terakhir, kegunaan. Biasa digunakan untuk pembuatan kaca, pembuatan perhiasan, dan bahan semikonduktor. Selanjutnya, Smithsonite memiliki persentase logam sebesar 52% dengan sifat fisik yang pertama warna. Memiliki berbagai warna termasuk putih, biru, hijau, merah Ketika muda, sebuah kuning, mineral memiliki coklat, belahan dan yang kurang abu-abu. baik atau tidak Selanjutnya, jelas, kekerasan. artinya Smithsonite mineral memiliki tersebut tingkat cenderung kekerasan pecah sekitar secara 4 tidak sampai teratur 5 mos. atau Yang tidak ketiga, berat teratur dengan jenis. permukaan yang tidak Smithsonite selalu rata berkisar dan mulus. antara 4 sampai 4,5 gram per Smithsonite cm memiliki belahan kubik. yang kurang baik Yang atau keempat tidak ada memiliki kilau. belahan yang jelas, Smithsonite memiliki yang kilau membuatnya vitreous, berbeda dari artinya mineral-mineral permukaan lain yang mengkilap memiliki seperti belahan kaca yang baik ketika seperti dihaluskan. sphalerite. Yang Ketika sebuah kelima, mineral memiliki transparansi. belahan yang kurang baik atau Smithsonite tidak bersifat jelas, transparan hingga artinya transluen, mineral tersebut tergantung cenderung pada pecah secara kemurnian tidak mineralnya. teratur
Yang atau terakhir, tidak kegunaan. teratur dengan Biasa permukaan yang tidak digunakan selalu untuk rata pembuatan dan kaca, mulus. pembuatan perhiasan, dan bahan Smithsonian memiliki belahan semikonduktor. yang kurang baik atau tidak. Selanjutnya, hemimorphit memiliki persentase logam 54% dengan sifat fisik, memiliki warna yang bervariasi, putih, biru, hijau, merah muda, dan kuning. Warna biru hijau sering menjadi warna yang paling khas. Yang kedua, kilau. Hemimorphit memiliki kilau vitreous hingga adamantin yang mengkilap seperti kaca dan berlian ketika dihaluskan atau dipolir. Yang ketiga, kekerasan. Berkisar antara 4,5 sampai 5 mos. Yang keempat, transparansi. Dapat bersifat transparan hingga transluen tergantung pada kemurnian mineral. Dan yang terakhir, kegunaan. Digunakan sebagai bahan perhiasan, pengolahan air, pigmen cat, produk kimia seperti pupuk, dan bahan kimia pertanian. Selanjutnya adalah hemimorphit. Hemimorphit adalah mineral yang memiliki belahan yang khas dan menarik yang disebut belahan hemimorfik. Belahan hemimorfik pada hemimorphit berarti bahwa mineral ini memiliki dua permukaan yang berlawanan yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Permukaan yang satu memiliki struktur kristal yang berbeda dari permukaan yang lain. Permukaan yang satu mungkin halus dan mengkilap, sedangkan permukaan yang lain bisa kasar atau tidak rata. Kedua permukaan ini berbeda dalam hal tekstur, struktur kristal, dan sifat fisik. Selanjutnya ada ginksit, persentase logamnya sebesar 60%. Dengan sifat fisik warna biasanya berwarna merah jingga hingga merah tua. Beberapa kristal ginksit dapat juga berwarna kuning atau orange. Selanjutnya kekerasan, berkisar antara 4,5 sampai 5 mos. Selanjutnya ada berat jenis, ginksit berkisar antara 5,6 sampai 5,7 gram per cm kubik. Yang keempat ada kilau. Ginksit memiliki kilau vitreous yang berarti bahwa permukaannya mengkilau seperti kaca ketika dihaluskan. Dan yang kelima ada transparansi. Ginksit bersifat transparan hingga transluen. Terakhir, kegunaannya digunakan sebagai koleksi mineral dan penelitian mineralogi. Selanjutnya adalah zinksit. Zinksit adalah mineral yang memiliki belahan yang kurang baik atau bahkan tidak memiliki belahan yang jelas. Dikarenakan zinksit tidak terpecah dengan mudah dan membentuk permukaan yang rata dan mulus seperti yang ditemukan pada mineral-mineral dengan belahan yang baik seperti belahan kanan. Selanjutnya adalah nikel. Nikel memiliki mineral biji yaitu pentlandit dan garnierit. Selanjutnya, pentlandit memiliki persentase logam 22% dengan sifat fisik warna, umumnya berwarna kuning kecoklatan hingga kuning tembaga. Warna ini adalah salah satu ciri khas dari pentlandit. Selanjutnya, kekerasan. Pentlandit memiliki tingkat kekerasan yang moderat sekitar 3,5 sampai 4 mos. Yang ketiga, berat jenis. Pentlandit memiliki berat jenis sekitar 4,6 sampai 5 gram per cm kubik. Yang keempat, kilap. Pentlandit memiliki kilap yang dapat berkisar dari logam hingga metalik. Dan yang terakhir, kegunaan. Sumber biji nikel, pembuatan alat-alat listrik, dan bahan pembangkit energi. Selanjutnya adalah belahan pada pentlandit. Pentlandit adalah mineral sulfida nikel yang memiliki belahan yang kurang baik atau tidak memiliki belahan yang jelas. Yang artinya, pentlandit tidak terpecah dengan mudah, membentuk permukaan yang rata dan mulus seperti yang ditemukan pada mineral dengan belahan kanan yang baik. Dan yang terakhir adalah garnierit, memiliki sifat fisik, warnanya hijau hingga hijau kebiruan dengan kekerasan 2,5 sampai 4 mos. Garnierit memiliki berat jenis sekitar 2,3 sampai 3 gram per cm kubik. Garnierit memiliki kilap yang tidak mengilap hingga submetalik. Kilapnya seringkali kurang mengkilap dibandingkan dengan logam nikel yang murni. Kegunaan dari garnierit digunakan dalam termometer cair dan barometer, juga menghasilkan klorin, natrium, hidroksida, dan hidrogen. Selanjutnya adalah belahan garnierit. Salah satu karakteristik garnierit yang mencolok adalah belahan yang kurang baik atau tidak memiliki belahan yang jelas. Belahan yang kurang baik atau tidak jelas pada garnierit berarti bahwa mineral ini cenderung pecah secara tidak teratur dan tidak membentuk permukaan yang rata dan mulus seperti yang terjadi pada mineral dengan belahan kanan.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.